Teman-teman RKN dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara diskusi titik temu. Program ini adalah program akhir pekan yang disiarkan langsung oleh radio RKN dan dirilai oleh radio-radio di daerah. Gitu. Kali ini kita mengangkat tema soal koalisi dan mencari calon presiden 2024. Pemilu memang masih jauh, tetapi upaya untuk siksak politik dalam rangka membangun koalisi sudah semakin terasa saat ini. Karena itu kita sengaja mengangkat topik ini untuk dibahas, dan bersama saya kali ini sudah ada narasumber yang luar biasa. Saya mulai dari sebelah kiri saya, ini ada Bung Arya Fernandes, pengamat politik dari CSIS. Lalu kemudian yang paling kiri ini adalah Bung Tony Kristiastomo, ini adalah DPP Projo yang ojo ke susu. Lalu kemudian yang di sebelah kanan saya ada, saya panggil Bung ya. Biar semuanya kita anak ini nih, anak milenial gitu ya. Ada Bung Jasil Fawaid, beliau adalah wakil ketua umum dari PKB. Yang perlu susu. Yang perlu susu ya. Ya, nah ini kelihatannya memang meskipun masih sangat jauh, partai-partai politik sudah mulai ancang-ancang untuk melihat atau membangun koalisi, tapi sekaligus juga calon presiden yang akan didorong. Nah, saya mulai dengan Projo karena ramainya atau hangatnya diskusi kita berkaitan dengan koalisi dan calon presiden ini berawal dari koalisi, berawal dari Projo gitu. Projo. Nah, Bung Tony, sebetulnya Projo ini mau dukung siapa sih sebetulnya? Terima kasih, Bung Sebastian. Jadi kalau boleh saya mau cerita sedikit nih dari awal. Jadi kita ini kan kemarin bikin rakernas yang sebetulnya itu kan agenda tahunan yang mandek karena ada pandemi. Nah, terus setelah pandemi agak longgar itu kita bikin rakernas. Nah, disitulah sebetulnya muncul arahan Bapak Jokowi waktu itu. Kebetulan Bapak Jokowi juga pembina kita, ketua pembina kita dalam pembukaan rakernas tersebut. Nah, tapi yang paling banyak di highlight sama media ini kan ojo ke susu. Mungkin yang kita dukung ada di sini. Nah, itu saja sebetulnya kalau mau saya boleh cerita. Jadi kalau kita lihat utuh itu sebenarnya ada 4 kalau saya lihat kan. Ada 4. Yang tadi ojo ke susu, kemudian mungkin yang kita dukung itu ada di sini. Dukung ada di sini. Cuma kan di situ nanti yang ketiga itu kalau saya simak itu parpol itu belum resmi mencalonkan capres. Kemudian yang keempat itu ada faktor kehati-hatian, mengingatkan kita untuk hati-hati supaya tidak keliru. Bahkan dia menyebut juga dalam frase bahasa Jawa, nanti jangan keterucut kan itu. Nah, itu 4 itu. Nah, 4 itu sebetulnya dari semua itu Pak Jokowi juga mengingatkan kita untuk gali lagi. Kehati-hatian itu gali lagi, turun ke bawah, cari informasi, nanti saya akan tanya kembali kan begitu. November Desember akan saya tanya kembali karena Pak Jokowi juga menyebut saya bukan tipe yang memutuskan sendiri kan gitu. Nah, makanya hasil rakernas kemarin merekomendasikan kita melakukan musyawarah rakyat. Itu yang tentunya musyawarah itu sebagai mekanisme untuk menggali informasi, mencari duet pelanjut Jokowi. Oh, jadi ojo ke susu itu pesannya, karena yang kita dukung ada di sini itu maksudnya pesannya ke siapa sebetulnya? Kalau menurut Projo? Gini ya, kalau menurut kita itu pesannya memang
di internal Projo, baik dari Sabang sampai Merauke, ada juga memang banyak mendukung Pak Ganjar yang ada di situ juga. Banyak juga yang mendukung yang lain. Jadi bahasa kita Pak Presiden itu kan karena Pak Presiden menjadi Dewan Pembina gitu kan. Jadi saling mengingatkan sebetulnya, mengingatkan kita, mungkin juga mengingatkan Pak Ganjar kan. Oh gitu. Iya. Jadi sampai sekarang Projo ini belum jelas siapa? Belum. Karena kita sebetulnya kalau kita melihat utuh arahan yang politik itu, ya kita disuruh menggali lagi ke masyarakat gitu. Nanti pada saatnya kita serahkan ke Pak Jokowi, nah Pak Jokowi nanti tinggal perintah apa ya kita patuh. Ya. Jadi kita borong dulu ke beliau. Iya. Karena Projo ini kan yang selalu bikin ini panas suasana politik, heboh. Nah itu belum reda. Lalu pada saat deklarasi Koalisi Indonesia Bersatu, Ketua Projo ada dalam koalisi itu. Lalu kemudian muncullah spekulasi, wah ini Projo ini memang mau mendukung orang, lalu kemudian akan maju dari KIB. Nah dengan begitu muncul direksi dari teman-teman di partai lain, sebut saja PDI misalnya. Projo itu partai politik bukan. Nah, bukan partai politik tapi ger-geran ini mau main politik. Nah, itu gimana tuh? Iya, gini, kalau untuk KIB kita memang diundang. Diundang. Sebagai orang yang diundang, kita menghormati orang yang mengundang. Oh gitu. Ya, kita datang dan toh sebetulnya Koalisi Indonesia Bersatu itu kan hal yang patut kita dukung sebetulnya, karena untuk berkumpul untuk mencari Indonesia yang lebih baik. Nah, itulah kita dukung. Toh di sana kan juga belum memunculkan nama kan. Ya kita dukung. Kita kalau diundang Mas Yahya Jaisuli juga mungkin kita datang gitu kan gitu. Ya. Karena sebetulnya Bang, waktu Rakernas itu semua ketua umum koalisi kita undang. Kita undang. Nah, kebetulan Pak Ganjar sebagai kepala daerah ya. Kita undang sebagai kepala daerah. Itu datang. Oh gitu ya. Iya. Jadi belum ada pesan apa-apa, memang karena tamu diundang jadi hadir. Jadi partai-partai itu nggak usah ini dulu lah, nggak usah baper dulu gitu ya. Kira-kira begitu. Atau gimana? Loh iya, kan kita ini sebetulnya bukan partai memang. Kita ormas yang terdaftar resmi di Kemenhumkam. Dan memang kita bukan underboy partai apapun. Oh gitu. Gitu. Jadi mesti dikasih pala ini. Iya, kita Projo ini bukan underboy partai apapun. Oh gitu ya. Oke, Bang. Iya. Ini Projo ini masih malu-malu. Jadi bukan malu-malu. Ya, masih malu-malu. Kura-kura dalam perahu. Oh, kura-kura dalam malu-malu. Iya. Ya gimana Bang? Abang komentar dulu lah. Ya. Terima kasih Pak Sebastian, Pak Tony, Pak Arya. Kalau ditanya tadi sebenarnya itu pura-pura tidak tahu saja dari Projo. Gitu ya? Kalau saya paham. Paham ya? Paham. Kira-kira gimana? Untuk siapa pesannya? Untuk diri Pak Jokowi sendiri. Oh gitu. Iya jadi, dong. Wah, ini karena ini Projo itu kan pro Jokowi, jangan lupa bahwa untuk kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung. Kalau secara langsung ada pengamat yang menyampaikan itu Pak Jokowi minta 3 periode. Oke. Ya kan? Nah, tetapi kalau secara tidak langsung itu artinya Projo ini akan nantinya gitu akan mengusung calon yang memang nanti menguntungkan Pak Jokowi. Kan begitu. Jadi jelas karena apa? Karena kami ini bagian dari koalisi sama dengan Projo hari ini kan. Gitu. Jadi posisinya berbeda, hanya Projo bukan partai, kami di partai dan kami akan melakukan koalisi dengan Pak Jokowi sampai 2024. Mudah-mudahan ini sukses bersama Projo. Jadi jangan diganggu-ganggu ini Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi diganggu-ganggu, kami juga ikut terganggu gitu. Jelas. Iya kan jelas. PKB selama ini posisinya di situ. Nah, sekarang kita melihat 2024 mengandaikan. Makanya PKB ingin pemilu 2024. Saya yakin sama dengan Projo. Kalau soal penundaan sudah ditutup, kami nggak akan bahas. Tapi kalau Projo mau dibahas, ayo monggo kita bahas. Sekarang Projo kita bahas 3 periode. Bahas 3 periode silakan, karena itu nggak ada soal, tinggal ngerubah konstitusi saja.
Tapi saya nggak akan membahas itu, mungkin di forum yang lain. Ya, nanti kita Tetapi saya tahu bahwa Projo, semuanya kita bangsa ini, kita ingin pemilu 2024 itu pemilu yang menyejukkan. Itu sepakat dulu di situ ya? Iya, sepakat dulu di situ. Tidak ada polarisasi, tidak ada gontok-gontokan, tidak ada saling menjatuhkan. Nah itu dulu. Makanya PKB berikhtiar untuk menjadi magnet yang bisa menyambungkan supaya ini tidak terjadi gontok-gontokan. Oke. Nah, ini perlu upaya yang keras. Kamu sah saja Pak Jokowi mau mengumpulkan relawan, itu kan partisipasi dalam birokrasi, dalam politik ya? Politik pesta demokrasi gitu. Jadi kami tidak alergi, mau ke susu boleh, tidak ke susu juga boleh. Oke. Nah, yang terpenting arahnya sama, karena apa? Kita ini capek sehabis COVID ini, rakyat butuh recovery. Butuh sesuatu yang baru, perubahan, perbaikan. Nah, arahnya kayak apa ya? Tentu inilah yang saya setuju bahwa koalisi itu seperti pertemuan, namanya titik temu. Ya betul. Tapi seringkali koalisi itu menjadi titik kumpul. Oke. Bukan titik temu, tapi titik kumpul, sekedar kumpul-kumpul gitu kan. Makanya kayak di NU namanya tahlilan tuh. Ya ntar pulang bawa berkat masing-masing. Tetapi koalisi itu titik temu. Yang berbeda-beda ada di situ, yang kemudian punya orientasi yang sama ke depan untuk menyajikan yang terbaik bangsa ini. Nah, makanya partai politik hari ini memang ada agak sedikit kesulitan tuh, menurut saya, untuk membangun koalisi. Kesulitannya di mana? Karena biasanya koalisi dimaksudkan yang paling jangka pendek, koalisi itu menang. Selama belum ada figur yang memastikan akan menang, itu selalu itu bingung kemana arahnya. Nah hari ini dari tokoh-tokoh yang ada itu nggak sampai. Nah itu ya. Nggak sampai pada level elektoral yang bisa memenangkan. Tanya sama Projo tuh, apa yakin misalkan Ganjar akan memenangkan hari ini? Belum tentu. Abang mau jelasin dari sekian banyak calon ini PKB, ketua umum PKB maju nggak ini? Tentu kalau dari PKB itu karena sudah amanat dari Muktamar dan ini juga dukungan dari para kader. Jadi secara internal jelas kami itu mengusung Gus Muhaimin. Nggak ada yang ragu. Keputusan resmi partai ya? Semuanya, nggak ada satupun suara yang tidak mendukung Gus Muhaimin dari struktur yang ada di PKB. Nah, masalahnya PKB nggak cukup untuk berangkat sendiri. Ya. Itu. Harus berkoalisi. Nah, dan itu menurut konstitusi juga seperti itu. Nah, harus berkoalisi. Nah, kalau sudah ngomong koalisi, maka sepanjang PKB berkoalisi itu harus menentukan mana yang akan menang. Itu. Dan memang PKB selalu menang. Bahkan ada seorang tokoh politik bilang ke saya, untuk menentukan siapa yang menang di 2024 gampang kok. PKB ada di mana? Nah di situ. Oh, ini orang lain loh, bukan saya ya. Ini luar biasa. Nah, tetapi kami tetap berharap Gus Muhaimin itu bisa maju menjadi presiden, dan itu memang gampang kok. Oh. Dan itu diakui juga oleh Pak Prabowo kemarin. Oh, jadi kapan nih buat keputusan supaya kita bisa ikut pilihan gini, PKB kan? Kalau keputusan tentu kan harus banyak hal yang diserap ya. Apakah lembaga survei, arah, tetapi yang perlu dibaca hari ini itu dunia sudah mengumumkan bahwa ini ada krisis global. Itu penting buat saya, buat PKB. Artinya kita bersiap nanti di 2024 keadaannya krisis. Dan kalau terjadi krisis, apa yang terjadi di masyarakat itu resah di masyarakat. Nah, kalau pemilu diadakan pada situasi krisis, itu yang menjadi tujuan PKB. Pemilu harus sejuk. Karena apa? Kalau tidak itu gampang sekali dikompor-kompori. Nah, caranya untuk sejuk gimana? Jangan hanya dua pasang. Oh, gitu. Ya, bagi PKB mending satu pasang. Oh, daripada dua pasang. Dua pasang. Yang ideal 3 pasang. Jadi karena apa? Karena ini situasi sedang krisis, kemiskinan pasti akan naik.
Kalau naik kemiskinan ada muncul kriminalitas, di saat keadaan krisis ada pemilu, maka tugas kita bersama agar pemilu tidak memicu masalah. Ini penting menurut saya, karena kita ini 2 tahun lama yang disebut krisis. Kita tahu karena kita juga aktif 98 itu hanya terjadi dalam tempo 3 bulan ketika moneter terjadi. Nah, maka PKB melihat bahwa dan mengajak bersama-sama, oke, kita sudah putuskan pemilu tahun 2024, artinya ide PKB penundaan ditutup kan, artinya kita menghadapi masa-masa yang sulit. Pertama, menentukan calon saja sudah sulit. Ini secara diam-diam ada api dalam sekam nih. Menentukan calon ini. Karena tokoh-tokoh partai kan begitu-begitu saja. Oh, oke. Satu. Nah, yang kedua, ketika ada masalah nanti di level elit, kalau keadaannya krisis, itu lebih cepat merembet ke bawah. Tuh, Pak. Nah, itu yang harus kita jaga bersama-sama. Maka posisi PKB hari ini, meskipun PKB sudah memutuskan Gus Muhaimin menjadi calon presiden, tetapi yang lebih dari itu adalah bagaimana pemilu ini betul-betul sejuk dan bisa pesta demokrasi dilaksanakan dan mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Oke, ya, kita ke ini dulu, ke Bung Arya dulu, Bung. Ini kelihatannya Projo masih malu-malu menyebut siapa calonnya. Yap. Kalau PKB tadi sudah jelas ya. Jelas. Mencalonkan ketua umumnya. Ya. Nanti lihat, karena ini koalisi, nanti kita lihat begitu. Tapi pernyataan yang menarik tadi, PKB akan masuk ke koalisi yang menang. Nah, ini kita menunggu. Kira-kira dari hasil survei, ini kan ada 2 hal nih ya. Pertama, dari perkembangan di era modern ini, maka survei menjadi alat ukur. Lalu kemudian yang berikutnya, untuk maju itu kan harus berkoalisi. Nah, ini gimana nih? Baik, saya komentarin yang pertama dulu ya. Gini, saya baca banyak survei-survei yang sudah dipublikasi ya, terutama oleh lembaga-lembaga yang memang kita tahu rekam jejaknya, integritasnya, dan kredibilitasnya. Saya sampai pada satu titik, ini sementara ya, kesimpulan sementara ya, bahwa belum bisa dipastikan siapa yang akan bisa menang. Kenapa begitu? Karena pertama, gap antara tokoh-tokoh yang populer ini, gapnya tipis gitu ya. Bahkan gapnya itu nggak sampai 5%. Misal, antara Pak Prabowo dengan Ganjar, Ganjar dengan Anies, atau ketika disimulasikan 3 nama, 2 nama, itu di banyak lembaga survei itu hasilnya more or less kadang Ganjar yang menang, kadang Prabowo yang menang, kadang Anies yang menang gitu ya. Jadi dengan situasi seperti itu, dengan belum adanya kepastian siapa yang menang, itu punya konsekuensi pada perilaku partai. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah partai pasti akan sangat terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan untuk berkoalisi dan kemungkinan-kemungkinan untuk mendukung pasangan calon tertentu. Misalnya sekarang mungkin Pak Muhaimin adalah keputusan muktamar atau rapat internal partai. Tapi pada satu titik pasti PKB akan rasional juga. Begitu juga calon-calon lain gitu ya. Nah, jadi situasinya nanti akan kompetitif karena tidak gapnya yang sangat tipis antar 3 calon yang populer. Yang kedua adalah karena nggak ada petahana, Pak Jokowi nggak bisa maju lagi karena sudah 2 periode, dan memang semestinya begitu. Karena saya ingat sekali ketika dilakukan proses amandemen kita 4 kali ya Pak Zajil kalau tidak salah ya. Jadi salah satu pasal yang di amandemen itu, di amandemen ketiga atau keempat ya seingat saya, itu adalah pasal soal pembatasan masa jabatan presiden. Jadi kalau di Undang-Undang Dasar sebelum amandemen itu kan tidak dijelaskan soal pasal itu. Tapi pasal amandemen itu
pasal amandemen yang membatasi kekuasaan presiden menjadi 2 periode itu dilakukan. Itu beriringan dengan pasal soal pemakzulan. Jadi ketika Gus Dur dimakzulkan di MPR, sebelumnya belum ada pasal pemakzulan. Tetapi setelah Gus Dur dimakzulkan, itu pasal soal prosedur pemakzulan itu diperketat. Jadi memang ada semacam kebajikan dari para senior kita bahwa presiden itu dia kekuasaannya harus dibatasi supaya dia nggak cenderung otoriter. Yang kedua, ketika kekuasaannya dibatasi, dia harus diberikan kepastian bahwa dia aman sampai 5 tahun gitu ya. Makanya prosedurnya ketat, harus paripurna di DPR, masuk ke MPR, masuk lagi ke Mahkamah Konstitusi, dibalikkan lagi ke MPR. Jadi itu ketat sekali. Itu yang pertama yang ingin saya katakan. Yang kedua, nah saya sependapat dengan Pak Jazilul ya. Jadi semoga koalisi partai kandidat yang akan maju itu lebih dari 2 pasang. Dan dugaan saya memang akan 3 pasang. Kalau 3 pasang, kemungkinan akan terjadi 2 putaran. Karena kenapa? Karena memang gapnya tipis sekali antar calon 1, 2 dengan 3 gitu, dan dia bisa fluktuasi ya. Jadi dia kadang nomor 2 bisa 1, 3 jadi 2 dan segala macam. Dengan Tapi situasi 3 koalisi ini kan tidak ditentukan oleh 3 orang yang tidak. Nah, saya mau bahas itu. Nah, kenapa? Gini, koalisi ini menurut saya jadi begini. Jadi saya nyambung dari Pak Jazilul nih. Soal kerentanan koalisi ya, kerentanan koalisi. Menurut saya ada 2 kerentanan ya. Kerentanan itu bisa terjadi kalau power sharingnya nggak adil dan tertutup. Jadi memang partai ini harus secara terbuka menjelaskan itu. Yang kedua, power sharing itu juga terkait bagaimana partai membicarakan agenda-agenda strategis pasca 2024. Apalagi tantangan kita nanti akan semakin berat ya. Misalnya ancaman kenaikan harga pangan, kemudian stuntingnya, generation loss gitu ya, dan banyak tantangan-tantangan lain gitu. Jadi partai memang harus terbuka itu. Yang kedua, dia rentan juga kalau partai koalisi nggak bisa menemukan calon yang potensial menang. Nah itu kalau terdapat tarikan dari eksternal, misalnya koalisi yang di luar mampu memunculkan calon yang populer, itu yang koalisi yang sudah terbentuk bisa bubar jalan itu. Saya kembali ke Mas Tony. Nah, Mas Tony sebetulnya dari langkah-langkah politiknya Projo ini kan membuat beberapa partai jadi bingung. Paling tidak ada KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, lalu kemudian juga ada PDIP yang sudah jelas-jelas membuat pernyataan terbuka, memberi catatan kepada Projo. Nah, di antara 2 ini katakanlah PDIP akan membuat poros sendiri sebagai partai pemenang dan mereka bisa mengajukan sendiri. Lalu kemudian KIB yang sudah jelas membentuk satu poros. Di antara 2 poros ini sebetulnya Projo itu milih PDI atau KIB? Jadi begini, Pak. Projo tidak ada dalam saat ini, bukan masalah dukung-mendukung masuk ke KIB, masuk ke PIB. Projo sekarang fokus sebetulnya. Fokus ingin mendalami aspirasinya kan seperti apa. Nah, hasil keputusan Rakernas jelas. Kita akan melakukan musyawarah rakyat di mana kita akan meng-capture di tingkat masyarakat itu 3 agenda. Ya, 1 agenda kebangsaan dan programatik ya, harapan rakyat seperti apa, kemudian karakteristiknya seperti apa. Kemudian yang agenda ketiga itu duet pelanjut Pak Jokowi seperti apa. Nah, itulah yang akan kita kita lakukan musyawarah di 34 provinsi. Itu. Nah, kita sedang fokus di situ. Perkara itu KIB kemudian PDI maupun PKB juga sekarang mungkin mesra-mesra cari koalisi. Ya itu sebetulnya memang sewajarnya dan seharusnya kan partai politik seperti itu kan gitu. Nah, kita sebetulnya akan melihat capture tadi kehendak rakyat itu seperti apa gitu kan. Oh gitu. Iya. Jadi calon presidennya belum
bisa ditentukan. Lalu mau berkoalisi kemana juga belum ya. Jadi ini masih menunggu. Tapi jangan terlalu lama, jangan terlalu lama, nanti ketinggalan sama partai politik. Enggak. Projo proven 2 kali. Enggak. Oh gitu ya? Iya. Proven 2 kali Pilpres. Proven 2 kali. Iya. Ya itu kan karena Pak Jokowi maju 2 kali. Tuh, kita juga menghiasi Pak Jokowi, Pak. Jadi 2014 kan juga kita di awal-awal juga kita sudah kencang Ya? karena kita yakin. Nah sebetulnya kan kalau di Ya karena 2014 Projo agak lebih maju tuh. 2014 betul. Iya 2014 Iya, kan betul. Kita agak kan berani mendorong. dia di awal kan. Nah ini kan enggak. Sekarang kayak hati-hati sekali Projo ini. Bukan, ini kan ada kehendak rakyat sama apa ya resim tiket lah gitu ya, atau partai politik kan memang secara konstitusi yang mengusungkan adalah mencalonkan adalah partai politik. Nah kita kan sebetulnya kan mencari titik temu ini. Oh gitu ya. Iya. Gitu, oke. Di antara 2 yang sudah ada, ini ada poros PDI, lalu kemudian ada KIB. Kira-kira PKB itu mau bikin poros sendiri atau mau bergabung di antara 2 koalisi ini? Kalau di antara 2 ini, PKB mau kemana? Mau KIB atau ke PDI? Ya tentu PKB kan sudah punya capres. Ya. Ya tentu kita harus membangun poros sendiri. Oh poros sendiri ya? Iya. Ini udah firm nih. Ya harus begitu. Kalau bisa hari ini PKB berjuang supaya sekali-kali saja PKB menjadi pimpinan poros koalisi. Ya. Supaya apa? Supaya terbukti. Nah, saya melanjutkan ya. Ya. Memang Projo relawan ini fenomenanya makin kuat ketika zaman Pak Jokowi. Ya, ya. Tapi jangan lupa, itu nggak signifikan. Maksudnya gimana? Suara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Oh iya iya. 5-5-5. Betul. Kalau tidak ada PKB di situ itu bisa bablas tuh. Kata Pak Prabowo loh, Pak. Itu kata Pak Prabowo bukan kata saya. Oh itu kata Pak Prabowo ya. Tetapi itu kan masa lalu gitu. Jadi masa lalu ketika itu dalam proses. Memang kan tidak mudah memenangkan itu. Makanya ada Projo di situ, ada semua relawan di situ karena apa? Sulit untuk menang. 10% menang bagus. Berapapun asal menang itu sudah bagus. Yang takut kan kalah. Kalah, ya. Nah, oleh sebab itu koalisi yang akan dibangun oleh PKB itu koalisi yang memungkinkan menang. Nah, kami sedang berkomunikasi ini dengan PKS. Oh. Yang selama ini dianggap PKS dengan PKB itu seperti air dengan minyak. Tidak juga, PKB ini partai yang menyeimbangkan Indonesia. Jadi kalau itu saya sebutnya sebagai koalisi semut merah ini. Kecil-kecil saja kita koalisinya sekarang. Dari partai yang kecil-kecil ini dengan semangat kerakyatan, semangatnya orang kecil tapi gigih seperti semut, merangkak dikit-dikit bisa menang. Nah tetapi ini kan baru upaya. Kalau ternyata yang besar-besar sulit untuk komunikasi, ya kecil-kecil aja. Nah PKS rupanya oke juga, gayung bersambut kata PKS. Oh silakan kalau Pak Muhaimin mau jadi capresnya, silakan. Itu kan artinya ada pintu di situ, meskipun kami belum cukup. Ya. Cukup semua masih ada proses kan, semuanya ada proses karena yang namanya komunikasi politik itu nggak serta-merta hari ini A gitu bisa B, besok bisa A terus sampai selesai, enggak. Itu bisa berubah-ubah. Seperti apa yang disebut dengan ojok ke susu, itu artinya khawatir nanti berubah-ubah. Belum pakem gitu. Oh gitu ya. Iya. Nah, apalagi kata Pak Arya tadi loh, calonnya aja nggak jelas kok. Yang dipastikan menang tuh nggak jelas hari ini gitu. Nah justru disitulah yang membuat kami galau sebenarnya partai ini. Dari survei yang ada belum cukup, ya Bang? Dari survei yang ada belum cukup? Nggak cukup. Atau masih menunggu survei langitan nih? Nah, tentu kalau survei yang ada, gini loh. Sehari ini sosok yang dianggap mewakili Pak Jokowi itu kan Ganjar. Ya. Jauh Pak. Nggak ada apa-apanya Pak Ganjar itu. Jauh itu antara langit dan bumi kalau itu Pak. Pertama, waktu itu Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta jadi gubernur. Kalau Pak Ganjar dari Jawa Tengah habis itu berhenti Pak.
Ntar lagi berhenti tuh, kira-kira bulan Februari 2023. Kalau sudah berhenti mau apa? Apalagi nggak didukung sama Projo misalkan, wah jatuh itu Pak. Nah kalau survei-survei yang ada ini kan temporer, disurvei tiap bulan sekali, dan terus-terusan begitu. Nah yang ada seperti disampaikan Pak Arya tadi, saya setuju. Sampai hari ini tidak ada rakyat yang bersorak-sorak untuk kelihatan tokoh 2024. Maka dari situ PKB, Gus Muhaimin percaya diri. Karena nggak ada yang ditepukin Pak. Seandainya ditepukin tuh mungkin ada yang nyuruh tepukin tuh. Nggak ada yang tepukin hari ini. Beda dengan kehadiran Pak Jokowi adalah kita. Itu beda. Tanya aja perasaannya ke teman-teman Projo. Tanya deh ke seluruh Indonesia itu, tanya. Apakah kehadiran tokoh katakanlah kalau asosiasinya Pak Ganjar itu sama? Atau siapa lagi ya di survei itu? Anies bukan? Anies. Atau Pak Prabowo ya. Beda Pak, tepukannya beda. Oh gitu ya. Iya, Pak Prabowo berkali-kali siapa yang bertepuk Pak sudah kenal semua. Mau naik panggung orang udah tahu kan gitu. Nah kalau Pak Ganjar, wah dilulukan. Apa? Dari mana coba? Menang dari survei apa? Bahkan ada teman partai yang tanya itu prestasinya apa? Bener loh, nggak tahu Prabowo pernah Projo bertanya itu apa enggak gitu. Oh. Kalau jadi misalkan ada Pak Ganjar, Projo pernah nggak bertanya Pak Ganjar apa sih prestasimu gitu ya? Gitu. Nah, Kalau saya pikir kita harus diuji bareng-bareng. Nah kalau Pak Muhaimin datang, Projo juga boleh tanya Pak Muhaimin apa prestasinya kok mau nyalon. Nah seneng kita berdiskusi Pak. betul. Supaya terbuka. Indonesia ini milik bersama dan PKB itu ada di situ. Jadi PKB juga ojo ke susu ya? Enggak ke susu, kita tahu betul kita. Tapi PKB melihat peluang karena sekarang belum ada yang kuat. Itu ada cahaya bahwa ketua umum kami tetap akan kami dorong. Selama cahaya itu belum muncul. Selama tidak ada tokoh yang tepuk tangan sorak. Kalau Pak Ganjar datang ke kampung saya kira-kira yang tepuk tangan cuma sedikit Pak. Itu ya? Ya itu aja gambarannya. Tapi kalau Pak Jokowi datang ke kampung saya mungkin beda. Oh. Itu bedanya. Rasa itu memang beda-beda gitu. Ya, tapi kan Pak Jokowi udah nggak boleh lanjut ya, cukup 2 kali ya. Kecuali diubah konstitusinya. Cukup kecuali konstitusi diubah. Ya, saya langsung ke Mas Arya. Nah, Mas, ada beberapa hal yang penting sekali ya. PKB punya komitmen bahwa pemilu yang akan datang itu harus sejuk, tidak menimbulkan polarisasi gitu ya, karena kita punya tantangan yang besar. Lalu kemudian salah satu cara untuk menjaga itu sebaiknya tidak head to head, perlu dibangun 3 poros gitu. Nah menurut Mas Arya, kalau 3 poros itu kira-kira porosnya yang mungkin terbentuk itu poros apa saja? Dan kira-kira siapa yang didorong dari masing-masing poros itu? Itu Pak Jazilul yang tahu itu. Pengamat yang lebih bebas. Iya kan. Kalau pengamat kan ngomong apa aja, Pak. Ya. Meskipun saya tahu nggak bebas ngomong. Kalau pengamat itu apa saja gitu. Betul. Ini saya lihat sekarang suasananya di partai itu ya. Kayaknya berat banget kalau bikin koalisi itu. Maksudnya berat itu prosesnya nggak mudah. Misalnya PKB mau bikin nama PKS. Waduh, tinggal kurang 5-10 kursi lagi misalnya kan. Coba bayangkan kalau sama Pak Sebastian kalau PT-nya bisa 15%. Nah, itu kan PKB sama PKS sudah selesai. Gus Muhaimin udah langsung jadi capres gitu. Nah, jadi saya melihatnya gini. Jadi memang berat untuk membangun koalisi itu. Berat karena harus mencari platform yang sama, mencari kandidat yang potensial menang, dan harus memenuhi persyaratan pencalonan yang 20% kursi atau 25% suara. Nah, tapi kita memang harus apresiasi juga, misalnya KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, yang berhasil membangun koalisi itu, dan saya kira itu akan mendorong partai-partai lain juga untuk memberikan respon yang sama. Paling enggak sekarang saya lihat elit-elit partai sudah terbuka untuk bertemu, untuk membicarakan kemungkinan-kemungkinan politik ya, dan membicarakan kira-kira siapa nama yang akan mereka usung.
Dan itu sangat baik bagi politik kita. Misalnya kemarin Pak Paloh ketemu Pak SBY, ketemu Pak Prabowo gitu ya. PKB juga ketemu PKS, juga ketemu PDIP dan segala macam. Dan saya kira tren yang berubah lainnya adalah kalau sebelumnya itu faktor kandidat yang mempengaruhi pembentukan koalisi, kalau sekarang saya lihat ada tren yang berubah. Berubahnya di mana? Yang mempengaruhi pembentukan koalisi, dugaan saya itu adalah elit partai. Memang faktor kandidat iya juga untuk memastikan bahwa ada ikatan. Tapi sekarang pimpinan partai, elit partai mungkin lebih punya power yang lebih kuat. Kenapa? Karena nggak ada petahana, nggak ada yang powerful. Kalau sebelumnya 2014, 2019 Pak Jokowi dan Pak Prabowo semuanya ketarik ke sana, kedua calon ini. Kalau sekarang dengan situasi yang relatif rata air gitu ya, relatif seimbang semua, itu faktor pimpinan partai akan menjadi sangat strategis dan sangat mempengaruhi gitu ya. Itu yang pertama yang mau saya katakan. Yang kedua terkait persyaratan dukungan tadi ya. Saya ya ini harapan sejak lama sebenarnya. Kalau partai-partai ini sepakat lah misalnya untuk melakukan revisi terbatas saja terhadap Undang-Undang 7 2017, terutama pasal 222 terkait persyaratan pencalonan, itu PKB nggak repot lagi nyari satu partai. Sama PKS sudah cukup. Kan partai-partai sekarang kan menghindari kalau dibuka ruang untuk revisi undang-undang pemilu itu kan bisa kemana-mana, threshold misalnya segala macam. Tapi kalau partai bersepakat aja, kan di partai-partai tengah sekarang keinginannya udah sama sebenarnya. Nasdem juga mau koalisi sama Demokrat nggak cukup, dia harus tambah PKS. Gerindra mau sama PKS nggak cukup juga, harus tambah yang lain. Nah jadi kalau ada revisi terbatas satu pasal itu aja, udah aman kita. Nggak, kan itu tidak mungkin. Proses sudah sebentar lagi. Ya kan? Tapi kita bicara yang ada dulu lah. Nanti kalau kita buka opsi itu lagi nanti panjang lagi diskusinya. Beliau tidak ngomong capres yang akan datang, ngomong 3 periode nih beliau. Ya, nah tapi tadi Bang Jazuli bilang PKB dia akan bangun poros baru. Artinya ada 3 nih. Ada KIB, ada PDI, lalu ada porosnya ada porosnya PKB. Berarti udah ada 3, tinggal calon presidennya. Gimana? Ya, kalau saya melihat ini, kalau saya melihat fotonya itu masih buram ya. Belum utuh lah gitu ya. Oh gitu. Nah, memang yang utuh itu pasti PDIP, karena dia tiketnya udah jelas. Yang kedua KIB. Tapi kan calonnya belum jelas. Ya, ntar dulu tiketnya dulu. Tiketnya udah jelas. Yang kedua KIB, itu fotonya udah jelas. Tapi poros ketiga ini masih buram nih. Kalau saya lihat ya. Karena kemungkinannya masih yang sangat terbuka sekali. Kita nggak tahu seberapa berhasil Pak Paloh bikin poros. Terus seberapa besar Gus Muhaimin bikin poros. Atau Pak Prabowo bikin poros. Tapi kalau saya melihat paling nggak ada 2 kriteria lah ya. Pertama itu calon potensial, dan yang kedua calon yang bisa maju. Yang ketiga lah ya. Yang ketiga calon potensial yang bisa maju. Nah kalau calon potensial kan, kalau kita lihat kan paling tidak kalau kita bagi gitu ya, range-nya dari 1 sampai 100 gitu ya. Kalau yang di atas 15%, itu kan hanya 3 orang, Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo. Yang lain kan masih ada yang di bawah 10%, ada yang di bawah 5%. Gapnya itu udah tinggi banget. Dari yang di bawah 5% menuju ke 15%, itu dalam 1 tahun nggak selesai itu, nggak mungkin bisa dilakukan. Cuma kan yang punya partai cuma itu Pak Prabowo. Yang kedua memang dia ada potensial ya. Yang kedua calon yang bisa maju, kalau kans untuk bisa maju mungkin dibandingin Ganjar, Pak Gus Muhaimin kansnya lebih bisa maju.
tapi lebih potensial, mungkin lebih potensial Ganjar. Jadi ada kans untuk maju, ada kans untuk menang. Tinggal misalnya partai mau nyari yang punya kans untuk maju atau kans untuk, tapi kans potensial belum tentu bisa maju juga. Yang terbaik kan dia punya kans untuk menang, tapi juga bisa maju. Nah itu kan pilihan yang semua orang harapkan. Jadi gimana, Cak? Ini dari sekian banyak pilihan-pilihan yang ada, pertanyaan saya, mungkin nggak dari sekian banyak ini akan mengerucut ke dua poros? Yang kedua, mungkin nggak calon yang muncul itu di luar dari yang ada rame atau hiruk pikuk sekarang ini? Semuanya masih mungkin. Semuanya masih mungkin. Projo yang bukan partai saja takut kok untuk bilang ini presiden. Oh gitu ya? Kenapa sampai takut sih? Ojo kesusu. Apalagi yang partai politik yang harus hati-hati karena menghitung teman, menghitung macam-macam begitu ya. Itu jadi saya jadikan patokan. Terus terang Projo ini saya jadikan patokan betapa gamangnya gitu, relawanku untuk menentukan siapa calon presidennya. Apakah tidak mungkin, pertanyaan saya, Projo jadi Probo? Maksudnya Pro Prabowo gitu. Ya. Nah, kalau hitungnya hanya elektoral, Pak, dan itu dari 3 yang ada, bisa jadi Probo, Pak. Ya. Projo jadi Probo ya? Probo itu bisa jadi gitu. Nah, tetapi belum bisa dilihat dalam tempo yang sedekat misalkan 2-3 bulan gitu. Nah, tetapi karena pengamat tadi bilang bahwa kenaikan elektoral seseorang ini nggak bisa diukur secara cepat, itu nggak ada masalah, tetapi bahwa partai politik akan menjalankan tugas konstitusinya untuk memberikan calon yang terbaik untuk rakyat. Dan sekaligus bagaimana pemilu itu berjalan lancar, tertib, aman, damai yang saya sebut dengan sejuk. Ini tugas partai politik. Makanya sebenarnya saya ini hari-hari ini diundang itu topiknya koalisi saja. Iya. Kenapa nggak pernah ada topik misalkan cabai rawit yang mahal di pasar, kenaikan harga? Ya karena saya dianggapnya bahwa partai politik sedang bersiap-siap untuk itu. Padahal itu sebenarnya topik cabai rawit, minyak goreng itu Projo tuh mestinya yang ngomong. Bukan kita. Jadi artinya Projo nggak mau lah kalau diundang-undang burung-burung begini, karena bukan forumnya gitu. Lebih baik ngurusin apa yang menjadi kira-kira legasinya Pak Jokowi. Karena apa? Karena ini pemilu ini membingungkan, Pak. 2024. Kenapa membingungkan? Seperti disebut tadi, belum ada figur yang kuat. 1. Presiden threshold terlalu tinggi. 2. Yang ketiga, besok rumit, ekonomi dunia sudah resesi, rumit lagi, Pak. Jadi bertumpuk-tumpuk ya kerumitan. Tetapi karena saya partai politik, kalau nggak ngomong politik, ya bukan partai politik. Kalau partai politik kok nggak ngomong soal koalisi, nggak ngomong soal calon presiden, ya bukan partai politik namanya, karena itu tugas konstitusi. Tidak ngomong soal sirkulasi elit, misalnya, bukan partai politik. Nah, apapun kita omongkan itu. Nah, tetapi kembali ke Projo dan Mas Arya Mas Nol. Oke, kembali ke Projo tadi. Maksudnya gimana itu kembali ke Projo? Ya, jadi fenomena Projo menurut saya, apakah fenomena kerelawanan ini apakah terus akan berlangsung sampai tahun 2024 dan selanjutnya. Jadi menjamurnya atau ibarat ini ya, moncernya relawan ini memang di zaman Pak Jokowi, karena Pak Jokowi menggunakan betul itu. Bahkan sering forum-forumnya didatangi oleh beliau, itu menggunakan forum-forum kerelawanan. Coba lihat zamannya Pak SBY, kan masih belum. Tetapi itu juga seiring berkembangnya teknologi juga. Ada TikTok, ada macam-macam yang itu yang kadang tidak bisa dilakukan oleh partai politik. Ya. Karena itu langsung dari masyarakat kan, anak-anak muda, macam-macam. Nah, saya menunggu juga apakah nanti Projo gitu 2024 itu tidak salah pilih. Saya tunggu itu. Kalau seandainya Projo misalkan sekarang sudah nyebut orang, kita bisa timbang-timbang tuh. Sayangnya nggak nyebut orang juga, jadi kita nggak bisa apanya yang mau ditimbang-timbang ini. Nah,
kalau siapa Mas Tony misalnya di sini nyebut oh ini itu, kita timbang-timbang ini. gitu. Kayaknya arahnya makin jelas. Makin jelas. Cuman kami bisa menduga-duga saja bahwa dugaan-dugaan bahwa Projo akan ke arah ini. Tetapi dugaan pun saya lihat karena calon yang ada tidak seperti Pak Arya bilang tidak sampai pada level meyakinkan keterpilihannya. Jadi bagi kami tenang-tenang saja. Bukan hanya tenang-tenang, kami berusaha untuk nguber. Mencoba mencari yang bisa jadi. Nah, apalagi kalau 3 orang itu seperti sampaikan Pak Sebastian, 3 orang itu 2 orang nggak punya tiket loh. Iya. Apapun Pak Muhaimin sebagai calon presiden itu pegang tiket. Ya. 10% meskipun nggak cukup. Tapi kalau tanya Pak Ganjar belum pegang. Mau tanya Pak Anies belum pegang tiket, Pak Prabowo pegang tiket. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi besok? Apakah, kan gini Pak, saya ini kan aktivis partai politik. Saya juga melihat, kita ini berjuang 24 jam di partai politik, kok tiba-tiba terus tiketnya dikasih orang lain. Iya. Itu menurut saya itu melanggar sila kedua itu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kalau diurut terus bisa melanggar sila kelima gitu. itu kehidupan. Kecuali kepepet. Ya kan gitu. Nah, maksud saya kita santai-santai saja untuk melihat perkembangan tahun 2024, tetapi terus terang kalau kaitan dengan Projo, saya melihat ini kerelawanan ini sampai di mana nanti. Oh, gitu ya. Karena kan ada ini ya, ada musim-musim, ada naik turunnya begitu. Jadi Nah kalau sekarang naik moncer Pak, gitu ya. partai politik yang undang kan? Itu iya. Itu Ditakuti lagi sama partai politik. Memang. Dan itu ya. itu partai pemenang loh yang apa namanya baper terhadap Projo Nah, loh. Nggak tahu Projo jadi baper atau enggak, nggak tahu tuh. Jadi, Iya, ini lucunya bukan relawan yang baper, tapi partai yang baper. Nah itu kalau PKB enggak. Iya. Ini adalah yang melihat bahwa apapun karena tren itu bisa berubah-ubah. Iya. Projo itu bagian dari tren sosial. Ya. Nah, sedangkan partai politik itu bagian dari arah dari konstitusi. Jadi bagaimana bisa nyambung? Ya nyambung. Bisa nyambung ya. Jadi Mas Tony, jadi PKB ini menunggu arah Projo juga loh. Tapi dalam diskusi di balik layar nih antara Projo dengan Pak Jokowi, sebetulnya bisik-bisiknya itu arahnya kemana sih? Sebenarnya gini, kalau PKB itu kalau mau aman ya tunggu Projo lah. Iya. Gitu ya. Kalau aman tunggu Projo. Jadi kalau PKB mau berkuasa lagi, tunggu Projo gitu ya. Oke. Selesaikan kami musrah dulu, nanti. Tunggu Projo apa tunggu Pak Jokowi nih? Ya Projo itu kan juga menunggu perintah Pak Jokowi. Nah, itu cluenya di situ. Nah, tapi menurut saya begini, kalau tadi aspek volunteerisme itu, kerelawanan, itu kan sebetulnya antitesa dari tersumbatnya aspirasi publik yang memang tidak terakomodasi sama parpol. Sehingga muncullah volunteerisme politik ya, relawan. Nah, kalau memang PKB ke depan menjadi partai pemenang, punya kader yang bagus, sesuai dengan kehendak rakyat, otomatis kerelawanan nggak ada itu. Besok juga nggak ada, gitu kan. Nah ini kan kerelawan itu timbul ketika di partai politik itu ada gap antara, kalau saya sebut ada kehendak rakyat dan kehendak. Tapi bukan PKB loh ya. PKB nggak pernah ada jarak. Oh iya. PKB juga punya relawan, jadi jangan tuduh kami menurut saya. Kalau mau tuduh, sebut saja partainya. Gitu supaya jelas. Jangan dikira-kira juga PKB itu dekat dengan rakyat, dekat dengan kiai, dekat dengan pesantren, itu kerelawanan semua. Tetapi kalau Anda mau menyebut satu partai, sebut saja, nggak usah takut. Oh enggak, saya menyebut secara umum. Secara umum ini kan kenapa kerelawan ini masih muncul terus ya? Karena itu tadi saya yakin ada aspek tersumbatnya aspirasi publik. Ya, karena kan pada dasarnya di demokrasi itu kan sebetulnya yang primer itu rakyat. Yang permanen itu rakyat. Parpol itu sekunder, parpol itu non permanen. Ya, kalau itu bisa didiskusi itu teori dan konstitusi bahasa Inggris. Iya, betul. Nah, begitu cara kita melihat gitu. Karena partai itu juga rakyat. Betul. Jadi jangan dipisah-pisahkan. Tetapi kalau Anda tidak suka dengan satu partai, sebut saja. Kalau nggak suka dengan PKB, kamu koreksi mana
Yang tersumbat di mana gitu? Ya artinya gini kan, kita ini kan dibilang apa waktu rakernas itu ojo ke susu. Kita itu suruh nanya sebetulnya. Projo suruh nanya ke rakyat. Kan intinya itu, ojo ke susu itu kan projo suruh nanya ke rakyat. Nah, ya, tapi maksud saya jangan kemudian menggebiak uyah. Jangan dianggap semua partai itu membuntu aspirasi rakyat. loh iya Nah, betul, itu. betul. Jadi kalau Anda punya masalah dengan sebuah partai, ya jangan libatkan kita gitu maksud saya. Pastikan saja. Kalau Betul, Anda kita- jangan bukan. sebut saja karena apa? Partai politik itu banyak dan kami itu bagian dari partai politik. Kami juga punya relawan, kami juga punya umat. Nah, sebut saja siapa partainya yang membuntu itu. Mas Tommy, nanti PKB ikut membantu. Bukan intinya gini Mas. Intinya Mas Suli. Bukan takut, Mas Suli. Intinya gini. Intinya Projo itu ojo ke susu, satu kita akan bikin musrah. Udah itu intinya itu. Tunggu kami Mas. Kalau PKB Muhammad. Nah, itu intinya. biasanya, nih Mas, biasanya kalau relawan itu kan nggak ada beban, ceplas-ceplos, nggak terlalu banyak pertimbangan. Tapi Projo ini kok kayak lebih dari partai politik sekarang ini. Pertimbangannya kayak ribet sekali. Itu kenapa kira-kira? Kayak ada beban. Bukan. Pak Jokowi kan juga saya tadi bilang ada di pidato itu sebenarnya untuk agenda politik itu apa arah politik itu ada 4 sebetulnya, bukan ojo ke susu, kemungkinan calon yang mungkin ada di sini, tapi kan ada 3 kan, dia ngasih 3 dan 4. Dia mau ngasih tahu ke kita bahwa belum ada partai politik yang menyebut resmi capres, satu itu. Yang kedua, Loh, kami sebut resmi, Caimin capres. betul tapi resmi. Iya resmi partai. Nah, oke. Jangan Nah, bilang yang resmi, keempat ini sebetulnya. nggak denger berarti. Bukan, ini kan saya Ini resmi. yang keempat satu, yang keempat itu kan supaya tidak keliru. Supaya tidak keliru. Nah, jadi dari 1 sampai 4 itulah kita suruh tanya ke rakyat. Jadi kalau partai yang sudah jelas menyebut ya, yang pertama tadi PKB sudah menyebut ketuanya mau maju. Soal nanti maju betulan atau tidak, yaitu lihat dinamika kan. Lalu kemudian yang kedua Golkar mengusung ketua umumnya. Yang ketiga Gerindra. Kalau yang lain-lain mungkin belum. Nah ini sementara Projo ini mau Makanya gini, Mas. satu ini mati. Bang Sebastian. Jadi memang 2024 saya sepakat itu kan rumit ya, rumit. Satu itu tadi pengamat juga bilang calonnya itu juga rata-rata air. Makanya di diskusi internal kita, ketum kita itu juga selalu bilang dalam diskusi ini ada 3 faktor. Satu, koalisinya seperti apa, ya, kemudian presidennya dan wapres. Wapres itu juga menentukan. Makanya musrah kita tuh mencari duet. Oh, jadi Projo ini nanti langsung mengumumkan duet Mencari presiden duet. dan wakil presiden. Oke, Boleh saya nanti tanggapi nggak, Mas? nanti siapa presiden, siapa wakil presiden kita bahas setelah break, Mas. Kalau menunggu koalisi itu kayak partai. Iya, itu dia. Oke. Jadi nggak usah nunggu koalisi. Bukan, siapa Ya. yang mau Oke. saya sampaikan, Tapi kita break dulu. koalisi itu menentukan. Koalisi menentukan. Ke Bung Arya dulu. Ini Projo katanya lagi sibuk melakukan konsolidasi, gitu. Tapi belakangan ini saya lihat Pak Presiden juga kalau nggak salah hari terakhir ini bertemu dengan relawan juga ya. Itu ada apa, Bung Arya? Sebagai pengamat Anda melihat apa sebetulnya setelah pertemuan di Jawa Tengah itu? Ya baik, Ya. berat. Mestinya kan yang bersemangat sekarang kan calon-calon presiden nih, Bung. Iya. Gimana? Oke, baik. Jadi saya memang melihatnya gini, kerelawanan ini kan dipengaruhi oleh gini ya. Kalau partai itu kan durabilitasnya udah teruji lah, survivalnya udah teruji sejak tahun 99 lah PKB melewati 5 kali pemilu demokratis, dan menurut saya dan gak banyak juga partai yang bisa bertahan cukup lama ya. Ada partai-partai baru kemudian hanya ikut 1-2 kali pemilu kemudian tutup buku gitu. Nah, organisasi relawan juga tantangan internalnya juga begitu, seberapa besar durabilitasnya itu terjaga dengan baik dan seberapa survive juga organisasi seperti Projo gitu ya. Dan
Dan saya menarik juga bagaimana Projo pasca 2024, ya kan? Apakah jadi Probo tadi kata Pak di situ atau Progan gitu ya? Progan. Nah, jadi tapi sekarang memang saya melihat Projo memang lebih awal melakukan konsolidasi ya. Dan kayaknya juga diikuti juga oleh Presiden misalnya. Ada konsolidasi di beberapa tempat ya. Kita nggak tahu ujungnya akan kemana. Apakah ujungnya akan mendeklarasikan dukungan pada satu kandidat, gitu. Atau tidak sama sekali, atau hanya memberikan kira-kira kalau KIB kemarin kan kisi-kisi capres. Nah, Projo ini seperti apa? Karena memang dengan situasi yang sekarang seperti ini. Kalau dulu kan ketika Projo deklarasi Pak Jokowi itu kan ya probabilitas untuk menangnya tinggi. Sebetulnya kan gini, gerakan civil society di luar partai politik itu kan diarahkan itu untuk mendorong partai politik mengambil sikap. Ya, tapi kalau ini sama lamanya dengan partai politik apa bedanya? Saya kira kan gerakan masyarakat sipil yang tanpa beban itu kan begitu. Benar. Ini yang kami mau. Jadi partai politik silakan mendukung kan gitu ini. Tapi Projo agak beda. Ya? Karena nuansa politiknya lebih besar dibandingkan nuansa advokasi publiknya. Menurut saya loh Mas ya, menurut saya ya. Apa nuansa politiknya? Maksudnya? Nuansa politiknya itu apa karena Pak Jokowi? Projo sudah masuk pada permainan politik. Ini tesis saya ya. Mungkin bisa salah juga gitu. Ya karena dia sudah masuk pada ruang yang licin, yang kompromistis, yang negosiatif gitu. Sehingga kemudian pilihannya untuk bersikap itu tentu juga melihat situasi politik. Nah, itu mungkin saya bisa salah ya. Bang Tony bisa menjawab. Oh gitu ya. Iya, jadi menurut Pak pengamat ini memang ada banyak pertimbangan. Ada banyak pertimbangan dari relawan seperti Projo ini sehingga mereka sulit untuk membuat keputusan gitu. Tapi sebetulnya saya mau tanya ke Pak pengamat tadi. Ini peran Presiden Jokowi di balik proses penentuan calon presiden kita ke depan dan termasuk terlambatnya Projo membuat keputusan ini sebesar apa sih? Ya, kalau pengamat kan bebas Bu membaca. Namanya Projo ya. Tentu 50% sahamnya tanda petik ada di Pak Jokowi. Oh gitu ya. Jadi tentu keputusan politik Projo itu juga akan bergantung pada keputusan politik presiden. Oke, jadi jawabannya saya kira ada di sini. Jadi keputusan Projo itu sangat ditentukan oleh pertimbangan yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi kita bisa memaklumi, memahami kira-kira langkah-langkah Pak Jokowi. Mungkin itu yang membuat Pak Jokowi agak aktif ya belakangan ini. Ya. Nah, Bang, dari diskusi kita secara keseluruhan ini apa yang Anda bisa simpulkan dan sekaligus sebagai closing statement? Pertama bahwa kerelawanan harus kita hormati, harus kita hargai. Ya, harus dukung juga, Bang. Harus kita dukung. Tetapi ternyata gagal juga. Oh, belum lah, jangan bilang gagal. Ya, belum. Gagal juga sampai hari ini belum menunjukkan tanda-tanda. Itu gini, pimpinan yang sukses itu mampu melahirkan kader. Ini enggak ada tanda-tanda. Belum ada tanda-tanda. Masih ada waktu lah, 1-2 bulan ke depan. Bukan, kalau saya kan sudah jelas. Oh, sudah jelas ya? Capresnya Gus Muhaimin. Apapun keadaannya. Ya. Jadi apapun kita akan tawarkan. Seandainya PT-nya 5%, kita langsung tuh daftar. Nah, yang saya maksudkan Projo ini atau relawan ini atau itu kan salah satunya menciptakan kader, Pak. Ya. Nah, ternyata saya tunggu-tunggu nggak ada juga. Daripada nunggu, kita duluan. Oh gitu. Jadi permisi saja gitu. Kita duluan. Nanti kita ketemu di persimpangan jalan. Siapa tahu kita cocok di situ. Oke. Ya. Oke. Jadi Bang Tony, jadi nggak usah khawatir. Pasti bisa ketemu juga nanti sama PKB di tapi hati-hati gitu. nyasar nanti Bang.
ada yang nyalip di tikungan ini. Oke, ya silakan. Apa yang bisa dari rangkaian diskusi kita? Oke, jadi kami Projo satu. Projo pasti tunduk dan patuh dengan Pak Jokowi. Jadi apapun keputusan kita menunggu. Dan kita memang satu, yang kedua kita memang disuruh bertanya ke rakyat. Lah kembali ya, itu kan dari bentuk kehati-hatian supaya tidak keterucut tadi, supaya tidak keliru gitu. Nah, yang keempat kita akan melakukan musrah. Yang dari rapat kemarin kita akan diawali awal Juli itu nanti di Solo. Oh, itu Juli. Itu kira-kira musrahnya nanti muncul satu nama atau 3 nama? Oh, jadi musrah itu nanti. Selesai dulu. Ya. Ya, enggak supaya jelas. Kita kan Betul. paham. Musrah itu kan kita akan mengcapture 3 agenda. Kan? 3 agenda. Satu agenda kebangsaan dan programatik harapan rakyat. Yang kedua itu agenda karakteristik pemimpin masa depan yang diharapkan rakyat. Dan agenda ketiga itu duet pelanjut Jokowi. Itu 3 itu. Oke, jadi duet. Jadi Juli nanti kita tunggu nih ya. Ya Juli itu awal kick off-nya kita di Solo. Oke, ya, Bung Arya silakan. Oke, Closing statement. Saya sih sebagai penutup ya, saya pribadi sih mendorong agar muncul koalisi yang lebih dini ya. Dan saya sendiri tentu sangat senang juga kalau misalnya poros PKB ini bisa terbentuk dengan PKS ya. Karena koalisi dini ini tidak hanya menguntungkan bagi partai tapi juga bagi publik. Kalau bagi partai kan ruang untuk saling ngobrol soal formasi kabinet ke depan seperti apa, agenda strategis ke depan seperti apa, power sharingnya seperti apa, itu menguntungkan bagi partai. Menguntungkan bagi kandidat kalau porosnya udah ada, kan ada kepastian maju. Betul. Ya kan? Kalau porosnya belum ada, kan kepastian majunya lebih rendah. Ya. Dan yang ketiga, berguna juga bagi publik. Jadi publik bisa lebih awal lihat nih, kira-kira kalau kandidat A maju, B maju, C maju, kira-kira yang terbaik yang mana? Jadi kalau semakin cepat partai bisa bertemu bikin koalisi dini, itu menurut saya jauh lebih baik. Dan karena sebelum-sebelumnya koalisi kita kan terbentuk di terakhir-terakhir terus. Dan apalagi setelah koalisinya nggak permanen. Setelah Pilpres selesai, pemerintahan baru dibentuk, partai kemudian nyebrang dan segala macam. Nah, kalau PKB dan PKS tambah plus 1 partai bisa inisiasi ini jadi poros kedua atau ketiga, nah itu PKB saya kira akan dapat efeknya secara politik. Oke, mantap, ini luar biasa. Ya, kita terima kasih kepada ketiga narasumber yang luar biasa. Jadi diskusi ini belum ada kesimpulan dan proses untuk membangun koalisi itu masih terus berlanjut. Jadi kita akan ketemu lagi dalam diskusi titik temu minggu berikutnya. Terima kasih.